Halo dan selamat datang kembali di pembahasan kita. Kita akan langsung aja ya menyelami sebuah teks klasik hari ini, judulnya The Joys of Living. Ini karya Orison Swetmarden. Topiknya, wah ini sesuatu yang kayaknya kita semua cari deh. Gimana sih cara nemuin kebahagiaan sejati? Tapi bukan yang nanti-nanti atau yang udah lewat, melainkan kebahagiaan di sini dan saat ini dalam, ya, lika-liku hidup Anda sehari-hari. Sumber kita kali ini serangkaian kutipan pilihan dari buku Marden itu. Jadi ini bukan sekedar teori kosong ya, tapi lebih ke kumpulan wawasan soal sikap, terus kebiasaan, sama cara pandang yang katanya nih bisa banget bawa sukacita. Bahkan di tengah kesibukan atau mungkin pas lagi banyak tantangan hidup. Nah, misi kita bareng-bareng kali ini adalah, gimana ya, kayak menggali permata-permata kebijaksanaan dari tulisan Marden ini khusus buat Anda. Kita cari inspirasi sama langkah praktisnya biar bisa hidup lebih penuh ya saat ini. Oke, siap ya kita bongkar bareng-bareng. Mari kita mulai dengan isu pertama deh yang diangkat teks ini. Dan ini kayaknya relevan banget buat banyak orang. Jadi banyak dari kita tuh hidupnya kayak dalam mode transit gitu. Iya kan? Mata kita tuh selalu ke depan, entah itu target bisnis berikutnya, rumah idaman, atau liburan impian, atau malah sebaliknya, kejebak ngeliatin spion terus, nyeselin masa lalu. Teks ini punya analogi menarik loh. Katanya kayak orang Amerika zaman dulu yang selalu dalam perjalanan, tapi nggak pernah bener-bener nikmatin tempat dia lagi ada. Atau kayak anak kecil ngejar pelangi gitu, mikirnya bahagia tuh ada di ujung sana. Anda ngerasa gitu nggak sih kadang-kadang? Ini dia, ini inti masalah yang Marden identifikasi. Yang menarik di sini tuh gimana dia langsung nunjukin kalau kecenderungan hidup di luar saat ini itu justru jadi sumber kegelisahan kita. Bikin nggak bahagia, kita jadi buta gitu ya sama momen-momen berharga yang ada di depan mata. Padahal momen itu mungkin besok kita kangenin loh. Dan lebih jauh lagi teks ini juga nekenin bahayanya kalau kita kejebak sama penyesalan atau rasa pahit masa lalu. Itu diibaratkan kayak membiarkan keran energi kita bocor terus. Energi yang harusnya bisa kita pakai buat benerin hari ini, buat bangun hari esok, malah habis buat ngurusin yang udah lewat. Jadi melepaskan masa lalu tuh bukan berarti lupa pelajarannya, tapi stop biarin dia ngeracunin saat ini gitu. Energi yang kebuang ya. Wah, itu gambaran yang kuat banget. Dan ini nyambung nih sama analogi lain yang saya suka dari teks ini. Soal petani dan kemiringan tanah. Pernah dengar? Jadi waktu ditanya mana tanah yang paling bagus, si petani ini jawabnya bukan soal miring atau datarnya tanah, tapi yang paling penting itu kemiringan mental petaninya. Ini benar-benar nekenin kalau sikap kita itu seringkali lebih nentuin ya daripada kondisi di luar sana. Bener gak sih? Tepat sekali, benar banget. Dan ini jadi jembatan ke gagasan Marden berikutnya yang menurut saya fundamental banget. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang ditemukan di tempat lain atau nanti. Justru sebaliknya. Kebahagiaan itu sesuatu yang perlu diciptakan, diracik sendiri, diolah dari bahan-bahan yang kita punya sekarang. Ini yang Marden sebut rahasia besar kehidupan. Kita mesti belajar gimana caranya ngambil sari sukacita dari kondisi kita sekarang ya. Meskipun banyak nggak sempurnanya, banyak tantangannya, banyak hal nyebelinya. Nunggu kondisi ideal buat bahagia, wah itu kayak nunggu kapal di bandara, nggak akan pernah datang. Meracik kebahagiaan dari apa yang ada. Itu mengubah cara pandang banget ya. Jadi gimana caranya tuh? Menurut teks ini ada semacam panduan praktisnya gitu. Ada. Dan ini cukup konkret loh. Teks ini nyaranin semacam komitmen harian gitu, kayak resolusi pagi lah. Jadi, tiap bangun tidur, kita buat keputusan sadar, oke, hari ini saya mau ambil yang terbaik dari apapun yang terjadi. Saya mau belajar dari pengalaman hari ini, dan saya akan secara aktif milih buat ngelupain kepahitan masa lalu yang mungkin coba nyusup lagi. Kuncinya itu jangan nunggu sampai semua masalah kelar. Karena ya itu ilusi aja. Fokus aja sama apa yang bisa dilakuin, dipikirin, dirasain hari ini. Ini soal ngambil kendali atas hari kita. Ya, tiap hari. Saya jadi ingat kutipan yang, wah, nusuk banget dari teks ini. Yang gambarin kekuatan milih fokus mental itu. Bunyinya kira-kira, hanya pikiran bahagia, pikiran sukacita, yang akan dapat hiburan dalam jiwa saya hari ini. Ini kayak kita bikin batas gitu ya. Nolak ngasih ruang buat pikiran-pikiran negatif yang mau ngerogotin kedamaian kita. Tapi, seberapa realistis sih itu menurut Anda? Terutama pas kita lagi bener-bener down gitu.
Apa teks ini ngakuin kesulitannya juga? Adanya musuh kebahagiaan, tapi penekanannya itu ada di kekuatan pilihan sama latihan. Kayak otot aja, kemampuan buat ngarahin fokus mental itu ya perlu dilatih terus. Dia nggak bilang kita harus nyangkal kesulitan, nggak. Tapi kita milih buat nggak berlarut-larut di dalamnya secara mental. Ini tuh disiplin aktif, bukan pengabaian pasif. Ngakuin rasa sakit itu satu hal ya, tapi ngebiarin rasa sakit itu nguasain seluruh pikiran kita, nah itu hal lain. Disitulah letak kekuatannya menurut Marden. Disiplin aktif, menarik. Ini ngebawa kita ke bagian yang jujur aja lumayan nyelekit nih dari teks ini. Marden bilang, kita bisa aja jago banget di kerjaan atau profesi kita, tapi seringkali kita ini amatir dalam seni ngejalanin hidup. Kita fokus banget sama bisnis, mesin, proyek, tapi kita abai sama mesin manusia kita sendiri, tubuh dan pikiran kita, padahal kan ini alat utama kita buat ngalamin hidup ya. Betul, dan ini kritik yang tajam banget ya buat sistem pendidikan kita, buat fokus masyarakat kita pada umumnya. Marden ngeliat ada ironi besar di sini. Kita diajarin banyak hal soal dunia luar, tapi sedikit banget soal cara kerja mesin internal kita sendiri. Padahal, ya ampun, pemahaman soal gimana pikiran dan tubuh kita kerja, gimana emosi ngaruh ke situ, itu kan kunci fundamental buat sukses sekaligus bahagia. Kita seringkali tanpa sadar nyabotase diri sendiri gitu. Cuma dengan ngebiarin emosi negatif kayak marah, iri, khawatir, itu dibiarin liar aja. Teks ini ngegambarin emosi-emosi ini kayak racun loh, yang secara harfiah bisa ngerusak sel saraf kita, ganggu keseimbangan sistem tubuh kita. Kalau kemampuan kontrol itu ada sebetulnya, tinggal mau apa enggak ngelatihnya di situasi lain. Terus ada juga penekanan soal nada suara, bahasa sikap katanya. Itu seringkali lebih kuat dari kata-kata. Gimana suara kita bisa ngebangun atau malah ngerusak suasana. Anda sendiri pernah nggak merhatiin banget dampak nada suara dalam interaksi sehari-hari? Itu poin krusial banget. Dan konsekuensi kalau kita nggak ngendaliin emosi negatif, itu digambarin Marden dengan jelas banget. Marah, contohnya, diibaratkan kayak api yang ngebakar sirkuit halus di otak kita. Bikin kita hilang kendali, terus nunjukin sisi terburuk kita. Nah, pemahaman mendasar bahwa Anda adalah pengendali di balik otak, itu jadi penting banget. Kita bukan korban pasif dari emosi kita. Ada cerita ilustratif juga kan soal wanita tua di studio foto yang awalnya mukanya muram banget waktu fotografernya pelan-pelan minta dia buat cerahin mata sedikit terus kelihatan sedikit lebih menyenangkan, dia bisa loh ngubah ekspresinya dari dalam. Itu bukan pura-pura tapi nunjukin kontrol internal atas ekspresi dan ya kemungkinan besar suasana hati juga kita punya kapasitas itu ternyata. Kemampuan ngendaliin dari dalam. Ini kayaknya tema sentral ya. Dan ini nyambung langsung nih ke inti kebahagiaan sejati menurut Marden. Dia punya ungkapan menarik. Kebahagiaan lahir kembar. Maksudnya apa nih? Maksudnya tuh sederhana tapi dalam banget. Kita nggak bisa nemuin kebahagiaan sejati cuma dengan ngejar buat diri sendiri aja. Kebahagiaan kita itu terkait erat sama kebahagiaan orang lain. Cuma pas kita usaha kasih kebaikan, bantu orang, ngangkat orang lain, nah baru deh kita nemuin kepuasan sama kebahagiaan yang otentik buat diri kita. Tindakan yang murni egois, kata Marden, akhirnya bakal kerasa hampa aja, nggak muasin jiwa. Jadi ada dimensi sosial, dimensi altruistik yang nggak bisa dipisahin dari kebahagiaan sejati, gitu. Oh gitu ya? Jadi bukan cuma soal ngelola diri sendiri, tapi juga soal gimana kita nyambung sama orang lain. Ini menarik sih, soalnya kan sering banget ya kebahagiaan itu diasosiasiin sama pencapaian pribadi atau materi. Gimana pandangan Marden soal uang dan kebahagiaan? Tegas banget dia, Marden tuh berulang kali bilang kalau uang nggak bisa beli kebahagiaan sejati. Titik. Dia ngamatin banyak orang kaya di zamannya yang malah ngerasa kecewa, hampa. Mereka mikir kekayaan otomatis bawa bahagia. Ternyata enggak. Kebahagiaan sejati itu menurut dia sumbernya dari karakter, dari prinsip hidup yang benar, dari kedamaian batin. Hal-hal yang nggak bisa dibeli pakai uang. Dia bahkan ngutip miliarder kayak Andrew Carnegie sama Russell Sage yang ngaku terang-terangan kalau tumpukan harta mereka nggak nambah kebahagiaan mereka dibanding waktu mereka belum sekaya itu. Ini bukan berarti uang nggak penting ya, tapi uang bukan sumber kebahagiaan itu sendiri. Nah, ini nih yang bawa kita ke salah satu ide paling unik dan menurut saya ya, sangat menarik dalam teks ini. Konsep menikmati tanpa harus memiliki. Ada cerita soal Marquis Prancis itu kan, yang kehilangan istananya, tapi ngerasa masih punya istana Versailles karena dia bisa nikmatin keindahannya.
Gimana ini bisa jadi kunci kebahagiaan coba? Ini dia salah satu permata tersembunyi di teks Marden, gagasan soal kepemilikan estetika. Kita bisa loh ngerasa punya keindahan dunia ini. Misalnya taman kota yang dirawat indah, koleksi seni di museum publik, perpustakaan yang bukunya banyak banget, bahkan pemandangan matahari terbenam yang keren abis, itu semua bisa kita miliki tanpa perlu sertifikat kepemilikan. Kepemilikan sejatinya ada di kapasitas kita buat mengapresiasi, buat nyerap keindahan sama makna dari hal-hal itu ke dalam jiwa kita. Kemampuan buat nikmatin apa yang nggak bisa kita beli atau miliki secara fisik ini, kata Marden, adalah sumber kebahagiaan yang luar biasa kaya dan nggak dibatasin sama kondisi finansial kita. Ini soal ngelatih mata hati kita buat ngeliat dan nikmatin kekayaan yang sebetulnya tersedia buat semua orang. Anda bisa punya seluruh pemandangan kota dari jendela apartemen sewaan Anda, kalau Anda milih buat mengapresiasinya. Keren kan? Ini juga ngebahas jebakan-jebakan pikiran lain nih yang ngalangin sukacita kita. Contohnya, apa yang disebut dosa saraf lelah. Apaan tuh maksudnya? Nah, ini pengamatan yang jeli banget dari Marden. Dia ngeliat gimana kelelahan fisik yang kronis itu bisa bikin kita jadi gampang tersinggung, jadi pesimis, ngomongnya kasar, terus ngerusak hubungan. Dan seringnya itu tanpa niat jahat loh, cuma karena badannya capek aja. Tubuh yang lelah itu ngehasilin pikiran yang keruh sama emosi yang nggak stabil. Dia nyebutnya dosa karena dampaknya bisa ngerusak banget ya, buat diri sendiri ya buat orang lain. Ini pengingat keras sih soal pentingnya ngejaga kesehatan fisik, istirahat cukup, makan bener, olahraga, sebagai fondasi yang krusial banget buat kesehatan mental dan emosional kita. Nggak bisa kita berharap ngerasa bahagia dan fungsi optimal kalau mesin fisik kita diabaikan. Oh, jadi ngejaga kesehatan fisik tuh bukan cuma soal penampilan atau biar panjang umur ya, tapi juga soal kualitas hubungan sama kebahagiaan harian kita. Dan ini nyambung lagi ke kekuatan pikiran dong, ya kan? Gimana teks ini nyaranin kita pakai pikiran buat ngelawan efek negatif kayak capek atau bahkan rasa sakit fisik? Iya, nyambung banget. Teks ini percaya banget sama kekuatan pikiran buat ngaruhin kondisi fisik dan mental. Sarannya tuh kita secara sadar milih pikiran yang nyehatin dan ngebahagiain. Kalau pikiran negatif atau keluhan muncul, nih, ganti secara aktif sama pikiran soal kesehatan, kekuatan, sukacita. Ada contoh yang nyentuh banget soal wanita tua yang sakit parah, cuma bisa tiduran. Buat ngelupain rasa sakitnya, dia ngelakuin liburan mental. Dia ngebayangin lagi perjalanannya ke Italia, secara detail banget. Jalan-jalan di Sorrento, nikmatin pemandangan Capri. Imajinasi jadi kayak sayap gitu, yang bantu dia terbang ngelampauin keterbatasan fisiknya. Ini bukan denial ya, tapi penggunaan kekuatan imajinasi secara konstruktif buat ngubah pengalaman subjektif kita. Liburan mental. Wah, teknik yang menarik ya. Selain kelelahan sama pikiran negatif, ada lagi nggak jebakan lain yang dibahas? Tentu, ada lagi. Salah satu yang Martin kritisi cukup keras itu kecenderungan buat nganggep hidup terlalu serius. Dia ngegambarin orang Amerika, dan mungkin ini masih relevan juga ya buat kita sekarang, sebagai sosok yang terlalu cemas, buru-buru, tegang, terus lupa caranya senang-senang. Dia nekenin banget pentingnya rekreasi, tawa, sama kesenangan sebagai penyeimbang vital buat kerja keras dan keseriusan hidup. Senang-senang tuh bukan buang waktu, tapi justru kayak pelumas yang bikin mesin hidup kita jalan lebih lancar dan efisien. Ada cerita lucu soal orang New England yang ngerasa bersalah kalau lagi senang-senang. Kayaknya itu dosa aja gitu. Mungkin anak kenal orang kayak gitu. Haha, mungkin kita semua punya sedikit sisi itu ya. Ngerasa nggak produktif gitu kalau lagi santai. Dan ini nyambung ke tragedi lain yang Marden soroti banget. Menunda kesenangan, nunda buat hidup. Ini dia salah satu tragedi terbesar menurut Marden. Dia cerita soal seorang pria yang bertekad pokoknya nggak mau nikmatin hidup sampai tabungannya $1 juta. Pas udah nyampe, dia naikin targetnya jadi 2 juta. Terus aja gitu. Akhirnya, pas dia udah kaya raya, dia baru sadar kalau dia udah kehilangan kemampuan buat nikmatin apapun. Kebiasaan nunda senang dan fokus cuma ke kerja keras udah matiin indera kenikmatannya gitu. Pesennya jelas banget dan kerasa mendesak. Hiduplah sekarang. Jangan nunggu kondisi sempurna. Ambil tetesan kebahagiaan yang ada tiap hari, sekecil apapun itu. Kemampuan nikmatin tuh perlu diasah sepanjang jalan, bukan ditunggu di garis finish nanti. Jangan sampai kehilangan kemampuan menikmati. Wah, itu peringatan keras sih. Nah, menjelang akhir nih, Marden ngebahas soal kepuasan atau contentment. Gimana ini bedanya sama rasa puas diri atau malas gitu?
Ini beda, dan bedanya penting. Marden balik lagi pakai analogi orang Amerika yang ngebut naik mobil, terus kelewatan pemandangan indah. Kita sering banget kan buru-buru ngejar tujuan berikutnya, sampai lupa nikmatin perjalanan hidup itu sendiri. Kepuasan dalam konteks ini itu soal menghargain dan bersyukur sama apa yang kita punya saat ini. Nikmatin prosesnya. Tapi ini bukan pasif loh. Marden juga ngomongin soal ketidakpuasan yang sehat. Maksudnya apa? Yaitu dorongan alami buat tumbuh, buat belajar, buat jadi versi diri yang lebih baik. Jadi kuncinya itu di keseimbangan. Bersyukur sama apa yang ada, sambil terus usaha buat berkembang. Fokusnya bukan cuma di punya lebih banyak, tapi jadi lebih baik. Bersyukur sambil bertumbuh. Oke, oke. Terus gimana soal pekerjaan? Kan sering banget ya, kerjaan dianggap beban atau sumber stres. Apa pandangan Marden soal ini? Justru kebalikannya, Marden ngelihat kerjaan itu bukan kutukan, tapi malah berkah. Dia nganggap kerjaan itu pendidik hebat, pembangun karakter, sama sumber kepuasan. Orang yang sibuk sama kerjaan yang mereka anggap bermakna itu cenderung lebih bahagia loh dibanding mereka yang nggak punya kesibukan atau tujuan. Ya tentu ini bukan berarti semua kerjaan pasti nyenengin ya, tapi sikap kita ke kerjaan sama kemampuan nemuin makna di dalamnya itu ngaruh banget. Gambaran yang lebih besar, kerjaan yang selaras sama bakat kita, minat kita, nilai-nilai kita, itu salah satu sumber kepuasan terdalam dalam hidup. Kalau kita cinta sama apa yang kita lakuin atau paling nggak nemuin makna di dalamnya, rasa bosen tuh jarang muncul. Marden bahkan nyaranin kita ngajarin anak-anak buat ngelihat kerjaan bukan sebagai beban yang harus dihindari, tapi sebagai hak istimewa, kesempatan buat kontribusi, buat belajar, buat ngerasain sukacita pencapaian. Ini ngubah seluruh pandangan soal kerja, kan? Luar biasa sih ini. Jadi, setelah kita menjelajahi berbagai permata dari The Joys of Living ini ya, pesan intinya kerasa banget ya. Hiduplah di saat ini, kelola pikiran sama emosi Anda, terus temukan sukacita dalam memberi, dan mengapresiasi bukan cuma soal memiliki, jangan tunda kebahagiaan, dan temukan makna dalam apa yang Anda lakukan sehari-hari. Gitu ya kira-kira? Iya bener banget, teks klasik ini kayak jadi pengingat yang kuat gitu, bahwa kebahagiaan sejati itu bukanlah sesuatu yang turun gitu aja dari langit atau ditemuin secara kebetulan. Kebahagiaan itu sebuah seni, sebuah kebiasaan yang perlu kita latih dan kita kembangin secara sadar ya setiap hari. Akarnya tuh ada di dalam diri kita, dalam kepuasan batin, rasa syukur, kemampuan mengelola mesin manusia kita ini, dan nemuin sukacita dalam perjalanan hidup itu sendiri. Termasuk ya tantangan dan pekerjaannya juga. Ini pilihan aktif, bukan kondisi pasif yang tinggal diterima aja. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Wah, jelas banyak banget ya bahan renungan dari Marden ini. Mungkin satu pertanyaan terakhir deh buat Anda bawa pulang. Mengingat gagasan kalau kebahagiaan itu kebiasaan yang bisa dikembangin, nah satu kebiasaan kecil aja deh. Apa yang bisa Anda mulai terapin hari ini buat secara sadar numbuhin sedikit lebih banyak sukacita dalam kehidupan sehari-hari Anda? Coba dipikirin ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah bergabung dalam penjelajahan kita kali ini. Semoga ada permata yang bisa Anda bawa dan terapin. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.